kita lihat behavior para investor sendiri dan juga sobat cuan sendiri ini yang retail maupun big fund terkait dengan saham-saham konsumer itu sebenarnya seperti apa sih sekarang Pak Yosua? Karena kalau kita lihat kan kayaknya yang big caps saja ini pada terkoreksi begitu ya, kayak ICBP terkoreksi 14%, Unilever 27%, GGRM bahkan 18,05%. Ya, kalau dilihat memang behavior tadi kan sudah Mas Daniel bahas ya tadi ya di polling itu juga cukup menarik memang Mas. Kalau sekarang tuh ya memang yang sedang volatile itu akan dibeli ya dan indikatif dari saham-saham konsumer kan sebenarnya kan lebih ini ya lebih konservatif ya artinya kenaikan penurunannya juga lebih terbatas lah sebenarnya. Maka dari itulah yang menyebabkan ditinggal sama investor dulu lah tanda kutip ya investor-investor yang biasanya melakukan day trade lah atau yang biasa kita bilang trader itu ya. Nah jadi mungkin ya lebih seksi mungkin sekarang itu masuknya ke dalam saham-saham berbasis teknologi dan juga komoditas. Ya itulah yang kejadian sekarang. Tapi ke depan ya dari segi yang tadi ya retail tadi ke depan ya mau nggak mau nanti misalkan nanti big fund-nya datang ya big fund baru melirik lah saham-saham yang consumer base itu baru akan banyak lagi nih animo-animonya di saham-saham consumer. Nah kalau untuk yang big fund ataupun yang investor institusional memang sekarang kan lagi pada menunggu satu stimulus mungkin seperti apa, kejelasan tentang pajak seperti apa, plus juga kalau kita lihat kan ada IPO beberapa emiten besar yang ditunggu kan ya. Nah mungkin juga ada sebagian dana mereka yang dialokasikan untuk disimpan dulu untuk beli saham-saham yang nanti yang akan seperti GoTo, terus ada Bukalapak dan ada mungkin nanti ke depan ada lagi saham-saham yang lain yang besar-besar juga gitu. Kalau menurut saya Baik ya. lebih ke sana sih. Baik. Ya berarti ini sepertinya para investor dan juga para sobat cuan ada beberapa yang menanti begitu ya, ada beberapa yang melihat pada emiten-emiten lain dan juga kalau kita melihat dari seluruh dari sisi sektoral sendiri ini, yang mana nih sebenarnya yang lebih oke untuk dilirik saat ini? Kan sektor konsumer ini sekarang terbagi menjadi dua gitu ya, mana sebenarnya yang lebih tertekan, yang konsumer primer atau yang non primer? Oke, yang primer kan yang benar-benar dekat dengan kita ya Mas ya. Walaupun demikian kan sama-sama lah Mas Daniel dan saya juga kan tetap saja mengkonsumsi makanan-makanan pokok ya kan seperti itu kan. Dan juga kebutuhan primer seperti sampo dan lain-lain kan pasta gigi seperti itu kan ya. Nah, cuma memang agak berbeda Mas. Sekarang ini kalau saya lihat tuh data year to date ya Mas ya, secara year to date yang tertekan itu malah yang primer. Ya kan memang agak sedikit di luar kebiasaan tapi memang kalau dipikir-pikir lagi memang lebih wajar Mas karena yang primer ini konsumennya ini lebih lebih price sensitif Mas. Sama lah kayak Mas Daniel dan saya misal atau beberapa teman di luar sana juga misalkan beli minyak goreng saja ya kita bilang minyak goreng gitu kan ya. Kalau harganya sedikit lebih murah daripada yang lain ya, ada satu barang yang sedikit lebih murah daripada barang yang lain, sama-sama minyak goreng, maka kita sangat mudah sekali untuk shifting Mas ke minyak goreng yang lebih murah seperti itu. Jadi memang karena ada price sensitif itu agak sulit mereka untuk menaikkan harganya. Meskipun kalau kita lihat juga kan bahan bakunya sekarang kan banyak yang naik ya Mas ya. CPO naik, terus juga beberapa beras naik dan lain-lain juga naik dan itulah yang menyebabkan juga agak sulit nih mereka dari segi demand-nya ini belum terlalu pulih sehingga ketika mereka mau menaikkan harga konsumen malah pindah ke yang lebih murah. Tapi di sisi lain mereka juga tidak bisa menekan cost karena sekarang ini komoditas kan lagi naik-naiknya kan seperti itu juga sih. Jadi mungkin kendalanya di situ. Nah, kalau yang satu lagi yang non primer yang kita biasa sebut dengan cyclical ya Mas ya, itu lebih resilience lah kalau menurut saya sih. Karena dia kan satu hal ya biasanya kan sebutnya kan barang sekunder atau tersier kan ya dan notabene itu sebagai barang mewah lah kalau kita bisa bilang ya, beberapa juga barang mewah. Nah, karena itulah mereka tidak terlalu sensitif dengan yang namanya harga Mas. Maka dari itu mereka bisa masih ini kok secara indeks ya saham-saham yang berbasis
non Mhm. siklikal atau yang non primer, yang siklikal atau yang non primer tadi itu masih naik ya, kalau nggak salah itu 1%-an lah indeksnya. Kalau yang siapa yang primer malah mengalami penurunan mas, penurunan sekitar 3-4% di tahun ini. Mhm, baik, menarik ya. Berarti price sensitive ini sepertinya punya andil juga nih dalam mengatur kondisi yang terjadi di pasaran. Tapi terkait dengan investasi sahamnya seperti apa nih? Apakah investor juga terlihat price sensitive begitu pada emiten-emiten yang consumer primer dan juga yang non primer ini, Pak Yosua? Kalau kita lihat secara keseluruhan, kemana nih arah daripada investasi para sobat cuan? Apakah lebih ke yang price sensitive seperti yang primer atau yang non primer? Oke, kalau tadi dengan pooling yang tadi kan banyak yang bilang kan Mhm, lebih suka trading ya, dan itulah lebih banyak sih mereka yang ke non primer ya, karena satu dari market cap agak berbeda mas. Jadi yang primer baik. ini lebih banyak lah, lebih besar market cap ya, seperti ada di situ ICBP, terus ada Unilever, ya kan, HMSP dan Gudang Garam, dan semuanya itu lagi tertekan semua. Nah, bagi yang satu lagi yang non primer atau yang kita bilang tadi cyclical, itu saham-sahamnya satu market cap-nya tidak terlalu besar, dan dengan demikian maka bisa kita bilang juga volatilitas dari harga sahamnya juga lebih lebih tinggi ya, dan itu jadi menarik nih bagi para trader gitu kan. Nah, kalau untuk investor saya yakin mas, saya yakin semua investor jangka panjang terutama ya pasti tetap punya lah saham-saham yang eh, apa namanya tadi yang primer tadi ya, karena kan satu mereka ini lokomotif, salah satu lokomotif ISG selain dari perbankan ya mas ya, kalau kita bisa lihat itu kan market cap-nya gede-gede, tidak mungkin tidak punya lah. Nah, tapi memang sekarang lagi tertekan ya, cuma mereka sebenarnya menunggu waktu saja sih, kalau menurut saya menunggu waktu untuk masuknya kapan yang paling bagus untuk masuk, karena kalau misalkan dapat dengan harga yang paling murah kan notabene kalau kita dapat dividen yield-nya lebih besar, benar ya mas ya, yield-nya lebih Mhm, besar betul. dari dividennya. Terus juga kalau kita lihat dalam jangka panjang siapa sih yang nggak makan kan, pasti kembali lagi kan kita akan mengkonsumsi kan. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di jangka panjang ya, kita bedakan dengan yang jangka pendek. Ya, jangka panjang pasti ini akan masih solid mas, kinerja dari industri apa tadi Mmm, industri konsumen ini kan. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu mas ya. Untuk baik ya ya. bisa bisa jadi untuk yang trading jangka pendek pasti milih yang non siklik, yang non primer. Kalau yang itu yang investor jangka panjang pasti milih yang eh, primer yang lebih solid. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.